Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dari kelas A21C1 Manajemen Komunikasi semester 4. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video narasi sugestif, yaitu dongeng asal-usul Danau Toba, untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Vita Fitisia, SE SPDMM. Untuk itu, mari kita simak video saya. Pada zaman dahulu, di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ke sana kemari, barulah pancing itu disentakannya dan tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian, sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan tadi dia letakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah jelmaan dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur adalah jelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun seringkali dia menolak mengerjakan tugas itu sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah ia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi itu hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Saat menerimanya, si ayah sudah merasa lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang dia berikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia memakan sebagian besar dari nasinya itu. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak kurang ajar, tidak tahu diuntung. Betul-betul kau keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil menangis, anak itu berlari menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia mengadukan bahwa dia dipukul ayahnya. Semua kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya kepadanya diceritakan pula. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali, terutama karena suaminya melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang diucapkan ke anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya.
Ketika tampak oleh sang ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya, ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberikan nama Pulau Samosir. Seperti itulah asal-usul Pulau Samosir dan Danau Toba. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.